Ternyata, publik dihebohkan dengan pengakuan seorang yang mengaku pernah disuruh untuk membuat gila Ibu Eni oleh orang terdekatnya. Penyakit depresi Ibu Eni ternyata ada sangkut pautnya dengan tingkah laku waktu Ibu Eni masih muda. Ada seorang saksi yang iri atau sakit hati yang membuat tercengang orang secara berani terang-terangan dan menemui Tiko untuk meminta maaf secara langsung dan ingin bertemu dengan Ibu Eni. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh berita terbaru dari kisah Ibu Eni dan Tiko, alangkah baiknya jika sahabat berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapat berita terbaru dari Tiko dan Bu Eni. Terima kasih. Kisah pilu Ibu Eni memang sangat memilukan dan miris. Oleh karena itu, selalu menjadi perbincangan publik atau bahan omongan media. Bukan media lokal aja, tapi media luar negeri, terutama negara tetangga seperti Brunei dan India. Ternyata wanita setengah baya ini memiliki riwayat suatu kehidupan yang begitu memilukan, di mana ketika dulu masih bersama suaminya, kehidupannya terlalu begitu megah dan mewah. Ibu Eni dulu juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan suka menolong tetangga ketika masih belum mengalami depresi. Namun, akhir-akhir ini kehidupan Ibu Eni berubah drastis semenjak ditinggal oleh pasangannya, yaitu Bapak Herman Muji Sasonto. Dari situlah kehidupan keluarga Ibu Eni dan anaknya yang masih kecil diri. Kehidupan Ibu Eni awalnya baik-baik saja, namun lambat laun mulai dirasakan oleh Tiko ketika ibunya setiap malam selalu diam, berbicara sendiri, dan termenung di dalam kamar. Sampai akhirnya Ibu Eni sampai marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah berinteraksi dengan tetangga dan orang lain kecuali dengan putranya. Semenjak saat itu, Tiko sebagai seorang anak satu-satunya berjuang untuk bertahan hidup. Karena Tiko dan Bu Eni kehidupannya hanya berdua, secara perlahan-lahan tabungannya mulai menipis, sedangkan pemasukan tidak ada. Akhirnya masalah ekonomi pun muncul. Bahkan untuk membuat bayar air PDAM aja gak punya, apalagi tagihan listrik. Selalu nunggak, dan alhasil listrik dan air diputus. Mulai disitulah kehidupan Tiko sehari-hari tanpa air dan lampu, dan tanpa menggunakan cahaya penerangan bersih selama 13 tahun. Semenjak viral kisah kehidupan Tiko dan Ibu Eni, banyak muncul berbagai macam media-media berita yang belum tentu kebenarannya. Bahkan banyak orang di sekitar yang beranggapan kalau Ibu Eni mengalami depresi bukan karena kesulitan ekonomi maupun karena ditinggal seorang suami. Namun, banyak orang yang beranggapan ibu diguna-guna ilmu hitam yang mungkin dikirim oleh orang terdekat untuk membuat Ibu Eni menjadi depresi. Memang banyak yang orang sekitar menyarankan Tiko untuk membawa ibunya ke paranormal ataupun ke ulama seperti Ustadz Samsudin atau Ustadz Danu. Akan tetapi, Tiko pun seperti masih ragu, sampai akhirnya Ibu Eni dijemput oleh dinas sosial untuk penyembuhan dan perawatan. Dan harapan semua warga sekitar, semoga lekas sembuh dari depresi beratnya dan bisa kembali hidup seperti manusia umumnya. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video lainnya.